undang-undang itu kan seperti postur, anatomi tubuh. Jangan sampai kuping taruh di pinggang. Sebenarnya kan definisi pembukaan dan seterusnya, dan kemudian tidak boleh bertabrakan dengan undang-undang lain. Gitu. Ada julit-julitan nggak sih Pak? Misalnya teman-teman DPR ngumpul nih, MK ngabulin yang ini nih, produk kita di ya itu kalau hal yang kayak gitu biasa. Selamat datang dalam podcast KUHP, Kongko Urusan Hukum dan Politik Hukum Online. Di sini saya, Stasia Feby Prislia, selaku Regulatory Compliance Consultant Hukum Online, dan di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan saya, Mas Tito Sianipar, selaku Wakil Pimpinan Redaksi Hukum Online. Di sini, pada podcast kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kita tunggu-tunggu dalam podcast kita hari ini, yaitu Pak Bob Hasan, selaku Ketua Badan Legislasi DPR RI, akademisi, dan juga advokat. Selamat siang Pak Bob, selamat datang siang. dalam podcast KUHP Hukum Online pada hari ini. Sama-sama, selamat Terima kasih datang. Pak atas waktu dan kesediaannya untuk hadir dalam podcast hari ini. Sama-sama. Sebagai Ketua Balik Pak Bob, Ya. saya ingin bertanya, apa saja sih yang menjadi fungsi dan topoksi dari Balik itu sendiri? Ya. Mengingat bahwa kesibukan Bapak pun juga sebagai akademisi dan juga advokat dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan ke kami Pak. Ya. Pada intinya DPR itu memiliki fungsi yaitu pengawasan, legislasi, dan anggaran. Itu intinya begitu. Nah, dalam melaksanakan fungsi legislasi itu lebih dititik beratkan kepada badan legislasi ya, yang di sini mungkin boleh dikatakan sebagai etalase dalam proses legislasi di DPR RI. Seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang nantinya akan menjadi satu pembahasan dan tentunya sampai dengan pada proses diundang-undangkannya regulasi atau peraturan tersebut. Seperti itu. Jadi boleh dikatakan Balik itu etalasenya DPR RI khususnya untuk fungsi legislasi. Etalase Pak ya, bukan Ya. lebih ke mesin ya? Kalau ini kan posisinya masing-masing kan ada ya, karena dari pengawasan juga ada, dari penganggaran juga ada. Jadi semuanya memiliki satu kepentingan yang sama. Maka saya ambil bahasa seperti itulah. Begitu. Tapi jadi pertanyaan publik kan Pak, banyak undang-undang udah terbit segala macam, berproses, ada beberapa yang kontroversial. Kan Balik nih jauh dari sorotan ya. Iya. Nah itu makanya kemudian pertanyaannya, nggak Balik, kalau bahasa itu ya Pak, ngapain aja sih? Iya. Apa sih fungsi tugas Balik itu? Iya. Terkait undang-undang perundangan itu Pak? Iya. Apakah mulai dari awal? Iya. Jadi begini, kalau jauh dari sorotan sih tidak. Tetap Balik itu menjadi sorotan. Makanya disebut etalase tadi kan. Jadi banyak undang-undang itu yang memang dilahirkan oleh Balik, tetapi kemudian dalam susunan prolegnas per tahun jangka pendek itu selalu disusun dan itu dipimpin oleh Balik untuk memberikan kepada fungsional-fungsional di komisi-komisi maupun di Balik sendiri. Jadi dalam prioritas tahunan itu Balik memang cukup banyak undang-undangnya, tetapi kemudian masing-masing di dalam fungsi kerja di AKD lain yaitu komisi-komisi itu sesuai secara linier ya dengan bidangnya masing-masing. Maka diberikan satu undang-undang per tahun. Ya, kalau Balik 12, mungkin komisi 1 sampai komisi 13 itu satu undang-undang per tahun. Balik 12, berarti 1 bulan 1 ya? Ya, 1 bulan 1 perhitungannya seperti itu sih. Tapi ya nggak juga terhitung 12 undang-undang tadi. Bisa banyak, bisa lebih, bisa kurang. Seperti itu. Oke, tadi Pak Bob sempat mention soal jatah penyusunan peraturan perundang-undangan. Mungkin bisa diceritakan sedikit ke kami Pak terkait dengan proses penyusunannya itu apakah memang ada keterlibatan aktif dari Balik atau Balik hanya sebagai supervise saja dari penyusunan regulasi ini? Ya, supervise itu memang berada di tangan Balik untuk seluruhnya penyusunannya. Tetapi kemudian dengan jumlahnya yang besar dan banyak ini tadi bobotnya, itu tidak serta-merta ketika diserahkan kepada komisi-komisi kemudian Balik tidak ada fungsinya dalam hal itu. Jadi dalam pembulatan dan harmonisasi pada ujungnya nanti atau di pertengahan jalan nanti di setiap komisi itu akan melaporkan ke Balik. Dan Balik akan mengharmonisasi kembali setiap undang-undang yang sudah. Itu ya? Iya, betul. Dan itu kayak prosedur protapnya, udah memang protap di DPR. Iya, protapnya seperti itu. Gitu.
Tadi Pak Bob sempat mention soal adanya harmonisasi regulasi. Iya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa regulasi Indonesia kan memang cukup kompleks ya Pak. Mm-mm. Dari level undang-undang sampai ke peraturan teknis, belum lagi ketentuan di undang-undang maupun peraturan teknis juga kadang-kadang berbentrokan dan berbeda. Kira-kira apa sih Pak fungsi dari Balik itu untuk melakukan harmonisasi dari kompleksitas peraturan perundang-undangan? Ya, konteksnya kalau harmonisasi di dalam hukum acara itu kita ini kan sebenarnya di dalam tatip itu sudah ada terlengkapi formalitas ya, atau hukum acara bagaimana Balik itu bertugas. Nah, jadi kalau ada undang-undang itu dari nol misalkan dia memang hanya revisi, maka revisi itu harus berbobot adanya fungsi harmonisasi. Jadi ada nanti jangan sampai undang-undang itu kan seperti posture. Ya, anatomi tubuh. Saya analogikan anatomi tubuh. Jangan sampai kuping taruh di pinggang. Sebenarnya kan definisi pembukaan dan seterusnya, dan kemudian tidak boleh bertabrakan dengan undang-undang lain. Kalau ada undang-undangnya, kemudian ada pasalnya, kemudian kita bikin lagi. Nah, itulah fungsi harmonisasi. Nah, kemudian juga arti, ya, makna daripada undang-undang itu sendiri dan pasal-pasalnya seperti itu. Maka di Balik itu kita memang dituntut untuk bagaimana memiliki kemampuan mengabstraksi. Jadi sudah ada muatan materinya, kemudian mau direvisi, diabstraksi dulu, ditarik lagi. Kalau muatan materi itu kan hal yang konkret ya, jadi peraturan, pasal dan sebagainya itu sudah hal yang konkret, maka harus diabstraksi kembali. Sebenarnya makna undang-undang ini apa gitu loh. Dari segi regulasi yang terbitkan oleh Balik dan badan legislasi yang lain itu biasanya kan memang menuai kontroversi atau menuai fenomena lah di masyarakat seperti adanya undang-undang Cipta Kerja yang dianggap dalam tanda kutip lebih memihak ke pihak tertentu dan tidak memihak ke kebutuhan masyarakat. Kira-kira dari sisi Balik apakah ada antisipasi atau ada tindakan tertentu dari sisi Balik? Jadi sisi pertama begini, kalau kita bicara abstraksi tadi yang saya sampaikan bahwa mereformasi peraturan itu artinya mengembalikan kepada format peraturan itu tadi. Seperti terbentuknya undang-undang itu tidak boleh lepas daripada konstitusi. Nah, konstitusi itu juga pijakannya adalah Pancasila. Jadi batu uji di Mahkamah Konstitusi itu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Batu uji di situ. Nah, kalau sepanjang kita tidak lepas daripada esensi tadi, jadi prosedural itu kan jantungnya undang-undang. Prosedural bagaimana kita membuat undang-undang itu harus kita laksanakan semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, itulah. Jadi kalau kita bicara sila 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau keadilan sosial ini tuntutannya itu seperti apa, tentu kita kembali kepada dari mana tuntutan itu tadi. Mungkin dari segi usia, mungkin kemudian kita yang negara kepulauan banyak kepulauan-kepulauan jauh-jauh dan sebagainya. Dari sudut pandang orang Maluku, dari sudut pandang orang di Sumatera Utara, masing-masing provinsi berbeda-beda. Nah, wadah terhadap untuk revisi itu memang tetap di DPR RI, ya, tidak bisa kemana-mana. Nah, namun demikian di sini kita semenjak reformasi ada Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk memenuhi rasa keadilan tadi itu adalah hak seluruh bangsa. Untuk bagaimana menuntut itu ada wadahnya, kemudian mereka bisa mengajukan judicial review. Tapi kemudian putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak serta-merta merubah, hanya dia final and binding, apa yang menjadi harapan keadilan itu muncul. Maka, menurut hemat saya, ini adalah sebuah dinamika demokratisasi, pembangunan hukum yang menurut saya sudah sangat tepat. Jadi, sekalipun sudah DPR RI menggolkan, kemudian apakah itu nanti akan tetap dipatuhi. Tapi kemudian ada yang tidak memenuhi rasa keadilan, mereka bisa menuntut. Jadi kapanpun dan dimanapun dan berapa banyak pun itu tetap akan ada tuntutan. Dan itu hal yang menurut saya adalah merupakan satu rule-nya, harapannya. Maka dilahirkannya Mahkamah Konstitusi.
Seperti itu. Ada julit-julitan nggak sih Pak? Misalnya teman-teman DPR ngumpul nih, MK ngabulin yang ini nih, produk kita bisa Ya, itu kalau hal yang kayak gitu biasa. Biasa, ya, ya? itu biasa. Tetapi sekali lagi esensinya bahwa Ya. adanya koreksi dari Mahkamah Konstitusi itu tentunya bukan serta-merta. Pasti ada yang datang ke sana untuk melakukan judicial review, pengajuan, ya kan? Dan itu hal yang lumrah menurut saya, ya. Nah, kemudian tentunya di sini, di sisi lainnya kita juga harus banyak memperbaiki. Ya, tentunya kan untuk memenuhi rasa keadilan tadi. Semakin banyak dan cepat waktu ketika orang itu datang ke Mahkamah Konstitusi, maka mungkin di situ muatan materi perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh DPR RI itu tadi itu tidak memiliki, tidak memenuhi satu kompetensi atau yang proporsional dan bahkan masif untuk mencapai keadilan tadi itu. Bahkan yang terbaru kan Undang-Undang TNI Pak ya, baru disahkan udah masukin uji material tuh. Iya. Nah, saya pakai pertanyaan sebelumnya, teman-teman DPR merasa gagal nggak sih? Iya. Kok di uji materi ini, walaupun belum diterima atau ditolak Pak ya? Ya, ya itu dia, makanya saya katakan bahwa untuk melakukan judicial review, untuk memenuhi rasa keadilan, Ya. itu kita bisa melihat dari berbagai sektor, bukan hanya sekedar hukum. Makanya lari ke Mahkamah Konstitusi, itu untuk dilihat dari perspektif hukum, ya kan? Tetapi sekali lagi ada kehendak politik lain, atau ada kehendak hal-hal yang lain yang kemungkinan itu dari beberapa kelompok yang kepingin menguji. Itu hal yang biasa saya pikir. Tapi bisa formal atau substansi juga, materialnya juga Pak. Iya, betul. Betul, seperti itu. Jadi meaningful partisipasi publik sekarang menjadi proses prioritas kita hari ini, ya. Dan mengapa itu menjadi satu format, ya? Karena kan reformasi itu kan format, ya. Bagaimana mereformasi legislasi. Ya. Artinya, kalau misalkan memang banyak tadi, kembali kayak tadi, banyak yang datang ke MK, kemudian di sini kan dari sudut berbagai aspek, ya, aspek sosiologis, biologis, aspek geografis dan sebagainya, memandang adanya ketidakadilan, ya kan. Mungkin dengan adanya, bukan mungkin, artinya kita mengharapkan ada satu ekspektasi dengan lebih menekankan kepada ekspektasi publik tadi, ya, sehingga tampungan meaningful partisipasi publik ini bisa merangkul seluruh apa yang menjadi harapan dan keinginan. Semakin banyak kita melakukan meaningful partisipasi, semakin kita banyak merangkul partisipasi atau sudut pandang publik, akan semakin kuat muatan materi, ya, akan semakin besar kemungkinan itu tidak dilakukan lebih banyak atau lebih cepat gugatan di MK. Itu meminimalisir lah. Yes, satu itu. Kedua, kita pun di Balik itu akan membalik, ya. Jadi kita tidak hanya mengundang, bahkan kita boleh jadi akan melakukan kunjungan ke universitas-universitas untuk melakukan bukan sosialisasi tapi consignering, ya, seperti FGD, ya, yang kemudian nanti kalau sosialisasi kan sifatnya kan satu arah. DPR melakukan sosialisasi tentang rancangan undang-undang ini gitu kan. Tidak, tetapi kita justru minta pendapat daripada kampus-kampus ya untuk pandangan-pandangannya sehingga itu bisa melengkapi, mewakili misalkan dengan harapan-harapan dari berbagai aspek yang dimungkinkan ya dirasakan tidak adil tadi itu. Nah, seperti itu. Mungkin terkait dengan hal tersebut saya juga menjadi penasaran lagi nih Pak. Dalam implementasi di masyarakat biasanya kan memang partisipasi publik dalam tanda kutip cenderung minim Pak. Mungkin dari pandangan Pak Bob bagaimana cara atau menurut Pak Bob sebenarnya udah cukup sebenarnya? Iya, udah cukup atau perlu ditingkatkan lagi Pak dari sisi partisipasi publik? Ya itu tadi saya kemarin itu sebelum reses kemarin itu 1 minggu full saya partisipasi publik. Jadi saya undang-undang terus dan kemungkinan sehabis reses ini kita akan menjadwalkan untuk mengunjungi beberapa kampus, ya, untuk kita coba mendiskusikan terkait khususnya RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang hari-hari ini sedang juga menjadi satu hal yang harus segera kita lakukan, oleh karena memang kita juga sedang menyusun Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, P2MI. Ya, jadi kalau dalam prinsip perdata itu kan, kalau dalam sebuah perjanjian
kita dengan luar negeri itu namanya ademptio contrario. Nah, jadi kalau kita ingin menuntut satu hal yang ada di luar sana terkait dengan penduduk kita atau warga migran kita yang bekerja di luar, kita juga harus menunjukkan bagaimana perlindungan, karena judulnya itu perlindungan pekerja migran Indonesia. Nah, sekarang pekerja rumah tangga di Indonesia. Ya, kalau kita tidak memiliki jaminan seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa eksis di luar? Ya, akan menjadi satu pertanyaan. Ketika domestik kita sendiri, kondisinya amburadul misalnya. Betul. Nah, kita kan juga berharap para pekerja migran Indonesia yang bekerja itu kan sebagai pekerja rumah tangga juga di sana, misalkan. Ada juga yang non skill, yang informal ya. Nah, itu ada juga seperti itu. Maka menjadi satu tanda tanya kan buat daripada bilateral dalam konteks itu negara-negara lain yang nantinya akan menjadi kemitraan kita. Itu. PPRT ada juga, apalagi Pak prioritas yang jadi prioritas balik? Sekarang ini statistik. Kan yang baru ini statistik ya, statistik, terus kemudian PPRT, kemudian perkoperasian, ya, kemudian juga ada, ya itu pekerja migran itu. Pekerja migran ya. Ya. Yang statistik Pak menarik tuh Pak, kan salah satu usulan dalam klausul yang mau diusulkan baru kan sampai ke data mikro Pak ya. Swasta diwajibkan untuk menyerahkan data itu. Yes. Itu bukan jadi, kan di sisi lain bisa dibaca sebagai kontrol negara Pak. Bapak melihat seperti apa? Nah ya itu, sekarang kan kita kepentingannya kan membuat muatan materi. Betul. Pasal, kalau sebutlah tadi kan, tentang swasta yang menyerahkan mikrodata. Nah, kita harus abstraksi dulu Pak. Kalau kita ada dalam Indonesia, kepentingan statistik itu penting sekali. Jadi untuk semua perencanaan pembangunan, langkah-langkah apalagi yang begitu cepat ya, dan kondisi saat ini dunia kan juga sedang tidak menentu geopolitiknya ya. Contoh kayak reciprocal daripada Trump yang waktu itu mengenakan pajak masuk ya kan. Nah, Indonesia harus mengambil keputusan cepat. Bagaimana kemampuan data statistik kita itulah yang bisa menentukan kecepatan dan ketepatan pengambilan kebijakan kita terhadap kebijakan Amerika pada saat itu. Ini contoh. Tapi kalau kita tidak memiliki kekuatan statistik, data yang betul-betul cemerlang, data yang lengkap, ya, yang betul-betul holistik, hal ini akan menjadikan kita mengambil langkah yang keliru. Nah, itulah saya mengatakan tadi bahwa contoh kita membuat muatan materi undang-undang itu, kita harus lari daripada abstraksinya dulu. Nah, maka dengan abstraksi tadi itu, kepentingan negara menjadi utama, kepentingan bangsa atau nasional menjadi utama, maka pihak swasta itu ya harus tunduk dan patuh terhadap aturan tersebut, gitu loh. Karena tentunya tetap menjaga stabilitas daripada poksi yang menjadi pekerjaan sehari-hari swasta tadi. Ya tetap kita amankan itu, negara tetap harus mengamankan itu. Nah, kemudian mikrodata itu memang tetap merupakan satu kebutuhan, ya seperti itu. Bahwa kemudian ada klausul baru juga menerapkan sanksi dari admin sampai pidana Pak, di statistik kan itu kan dianggap sebagai tangan besi kan. Ya, saya tidak itu kan menjadikan catatan, itulah makanya meaningful partisipasi publik kita. Apakah perlu nanti ada sanksi pidana yang tidak menyerahkan dan sebagainya. Tapi saya pikir dengan adanya undang-undang nanti disahkannya undang-undang statistik ini akan menjadi acuan sehingga semuanya akan menjadi sadar, ya. Sadar sendiri untuk kepentingan bangsa tanpa mengurangi atau menghalangi kegiatan bisnis intelijen yang dijalani oleh para pihak swasta tersebut. Mungkin Pak bisa undang Pak ke rekan-rekan di luar sana untuk ngasih masukan ke Pak undang-undang ini loh, maksudnya kan sekaligus kan undang gitu loh. Untuk siapapun yang punya concern statistik misalnya. Jadi sebenarnya intinya begini, setiap undang-undang itu kalau kita bertanya bagaimana mereformasi proses legislasi di DPR RI itu, kemampuan bahwa balik itu melakukan abstraksi, kemudian kepentingan itu ditarik menjadi kepentingan yang pada akhirnya secara substansi hukumnya tidak lari daripada konstitusi, itu yang paling penting. Gitu loh, bahwa undang-undang itu karena untuk memenuhi rasa keadilan juga, gitu loh. Ya, karena kan ada peluang judicial review dan sebagainya itu kan. Nah, itu yang nanti misalkan pihak swasta tadi mikrodata tidak berkenan gitu kan, mereka bisa melakukan judicial review. Tetapi ketika nanti muatan materi kita kuat, lebih menyadarkan kepada posisi bahwa ini kepentingan bangsa dan justru kepentingan bangsa ini menjadi penting juga untuk perjalanan bisnis intelijennya mereka.
Gitu loh. Itu juga harus ada saling mutualisme simbiosis itu Betul. tadi. Masih ada Pak 3 undang-undang lain yang kemudian krusial yang sedang jadi pembahasan panas lah. Ada KUHP, Kejaksaan dan Polri. Ada yang bisa Bapak share tentang itu Pak? Ya kalau KUHP itu kebetulan saya juga di Komisi 3 dan hari ini memang yang menyusun itu adalah Komisi 3. KUHP inisiatif Komisi 3. Komisi gitu. DPR. Iya, DPR ya. Tapi saya juga anggota Komisi 3. Betul. Dan juga saya memberikan masukan kemarin pada intinya kejaksaan dan kepolisian itu merupakan satu fungsi ya. Kalau dibilang satu badan tidak mungkin karena lembaganya sudah berbeda. Tetapi satu fungsi yang tidak boleh dilepaskan dan tidak boleh adanya ketidaksadaran sektoral atau harus timbul awareness sektoralnya. Jadi ini kepolisian dan kejaksaan ini dengan tupoksinya masing-masing adalah merupakan satu kesatuan untuk melaksanakan atau melahirkan keadilan korektif. Nah, jadi dan sementara check and balance daripada pelaksanaan ini, jadi di luar daripada check and balance bahwa satu kesatuan ini tidak boleh lepas, tidak boleh misinformasi. Ya, jadi ini harus betul-betul menjadi satu. Bahkan kalau misalkan ada masyarakat yang melakukan pengaduan LP, pada saat LP di awal saja itu sudah masuk ke kejaksaan datanya. At least kayak Satu data lah gitu ya data kan. awal. Ya, dan sampai pada fungsi nanti tuntutan dan sebagainya, itu penyidik juga paham. Oke. Jadi ini yang harus ini. Nah, bagaimana hal ini bisa berjalan? Satu pertama adalah awareness tadi ya, sektoralnya sama-sama sadar. Yang kedua bahwa harus ada check and balance yang dilakukan oleh lembaga advokat. Advokat Pak. Iya, dalam hal ini pengacara. Nah, mereka inilah yang akan mencek and balance. Jadi keadilan itu akan menjadi korektif ketika dihadirkan untuk di penuntutan bahkan dihadirkan di persidangan. Nah, hakim dalam KUHP itu fungsinya adalah untuk membentuk satu keadilan vindikatif. Jadi keadilan yang betul-betul berdasarkan hermeneutika yang dinaungi oleh undang-undang karena kita menganut civil law ya kan. Ya. Gitu. Tapi kan itu udah sampai level persidangan. Tapi kan kemudian setelah satu concern nih Pak, misalnya terkait KUHP nih. Misalnya soal penetapan tersangka yang berlarut panjang, kemudian nggak ada kejelasan, nggak SP3, tapi terus nah itu digantung tuh. Makanya itu mesti satu jalur, dan itu harus ada ketentuan yang menentukan gitu. Jadi jangan sampai adanya ketidakpastian hukum dan adanya celah-celah yang lain-lainnya sehingga ya ini kan kesulitannya lembaga-lembaga baik kepolisian maupun kejaksaan ini kan masing-masing punya penyidik, atasan penyidik. Nah ini bagaimana caranya supaya objektif terhadap perkara, tetapi sekali lagi bahwa KUHP hari ini dan hukum hari ini kita juga lebih memprioritaskan restoratif justice. Instead of penghukuman itu ya? Yes, jadi dalam untuk bagaimana mengembalikan kepada keadaan semula terhadap korban atau pelapor. Seperti itu. Jadi kalau itu sudah hadir dan sebagainya, misalkan dia terjadi RG di kepolisian, maka kejaksaan tahu. Atau dia terjadi RG di kejaksaan, kepolisian juga tahu, penyidik juga tahu, gitu loh. Nah, inilah 3 pilar yang penting, baik itu polisi kejaksaan, pilar pertama, yang kedua hakim, vindikatif, yang ketiga check and balance dari advokat. Kalau advokat ini hanya menghadiri pada saat proses ketika si terlapor menjadi tersangka, saya pikir ini tidak ada tingkat korektif di tingkat awal ketika LP, ya kan? Artinya saksi juga didampingi oleh advokat dan sebagainya. Ketika saksi. Jadi itu. Terlibat ya Pak? Yes, gitu. Jadi semuanya memantau terhadap perkara ini, sehingga ada hal-hal yang menurut check and balance-nya advokat tidak sesuai, maka dia bisa melakukan satu tindakan atau upaya hukum lain untuk menempuh jalur keadilan tadi. Termasuk salah satu usulan dari teman-teman advokat kan bisa untuk penangguhan penahanan Pak ya? Iya. Karena dalam beberapa kasus memang ada kesewenang-wenangan ketika punya kewenangan. Saya kira itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan oleh karena pertama restoratif justice ada, yang kedua saya pikir tidak ada lagi hal-hal yang perlu dikhawatirkan ketika sudah ada jaminan dari advokat. Misalkan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri atau melakukan perbuatan sebagaimana yang dipidanakan atau berulang lagi lah seperti itu. Nah,
Jadi advokat ini kan sering disebut sebagai penasehat hukum. Jadi dia kan juga bisa melakukan nasihat hukum kepada kliennya yang mendapatkan fasilitas penangguhan penahanan. Dan penangguhan penahanan itu memang hanya ditangguhkan penahanannya itu. Harusnya ditahan, tidak ditahan. Nah, kemudian kembali lagi tadi, efektivitasnya apa? Ya. Kalau seandainya tersangka itu harus ditahan. Betul. Sampai dengan menunggu putusan pengadilan, gitu loh. Jadi jangan sampai justru membuat tekanan-tekanan tertentu dengan tujuan yang lain, kan gitu. Iya, betul. Nah, makanya itu Pak, makanya bagaimana cara Bapak bagi balik lah, terutama legislator, meyakinkan bahwa ketika katakanlah klausul itu jadi, itu tidak digunakan untuk kepentingan elit yang tersangka ini adalah Taipan misalnya, kemudian dengan gampang bisa ditangguhkan, sementara rakyat kecil tetap aja gitu loh. Gimana caranya Pak? Ya itu tadi kita lihat di RJ ya. Di RJ itu sekarang ini ada gambaran bahwa ada beberapa kriteria perkara yang bisa dilakukan proses RJ tadi. Ada yang tidak. Gitu loh. Ya kalau sudah korupsi mau di RJ, RJ-nya bagaimana? udah lu makan dong. Seperti itu. Tapi kan kemarin ada yang kontroversi lagi Pak Presiden kita bilang, lu balikin uang nggak dihukum deh, gitu-gitu kan. Itu kan sebelum masuk proses hukum. Sebelum berarti? Iya, sebelum masuk proses hukum. Lu ngaku dulu berarti? Iya. Itu sama kayak pengampunan pajak kemarin Pak ya? Yes, tax amnesty. Tax amnesty kemarin maksudnya. Gitu. Berarti di luar sebelum disangkakan. Ya sama juga saya sebenarnya ada satu usulan sebenarnya. Tapi belum bisa, sebelum saya jadi anggota DPR, saya mengusulkan drug amnesty. Jadi masalah narkoba ini kalau pengguna itu diampuni gitu sebelum ditangkap. Diampuni, masukin ke rehabilitasi. Karena orang kalau sudah kena narkoba itu yaitu rehabilitasi, penjara mati. Jalan satu-satunya rehabilitasi. Iya, gitu. Itu juga concern juga kan, LP kita penuh oleh narkoba 50% lebih itu. Itu makanya sebenarnya. Ini kalau di undang-undang narkoba saya mau itu. Keluarin drug amnesty itu. Mungkin selain regulasi yang tadi sempat disebutkan oleh Mas Tito, kira-kira kalau bahasa anak sekarang bisa di-spill nggak Pak ke pemirsa hukum online nih? Ada nggak sih regulasi-regulasi yang lagi digodok atau akan segera direvisi? Gitu Pak. Maksudnya jangan sampai kayak Wan tiba-tiba TNI sahkan gitu kan. Kan kaget ketika itu kan. Jadi begini. Iya Pak. Ini saya mesti informasikan ya. Contoh satu. Terkait dengan Undang-Undang TNI kemarin atau ada tata tertib yang kemarin juga kita bikin, ada juga DKJ yang di luar daripada DKJ Daerah Khusus Jakarta ya. Itu di luar daripada prioritas prolegnas ya. Bahkan ada yang mungkin bisa jadi nanti waktu walaupun belum terjadi ya, yang dari jangka menengah menjadi jangka 1 tahun gitu, prioritas. Jadi jangka prioritas ya, jangka pendek. Nah, jadi itu hal ini di mana Pak? Kapan dan siapa katakanlah memutuskan itu dari kata tadinya jangka menengah, kemudian jadi bahas cepat jadi jangka pendek? Ya itu situasi. Jadi tergantung keadaan yang kita perlukan hari ini, ya kan? Kebutuhan kita. Jadi kalau kayak model TNI kemarin itu kan sebenarnya sudah carry over. Ya. TNI itu sudah ada penggarapan dan kemudian mau diundangkan, itu penting. Yang kedua adalah kumulatif terbuka. Ada putusan MK yang harus dilaksanakan revisi. Karena kan MK itu kan negatif legislator, dia tidak membuat undang-undang, tetapi dia merevisi, menjudisialkan, mereview kembali terhadap undang-undang yang ada. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang terpenting sekarang ini bukan persoalan tiba-tiba dadakan ada undang-undang datang, kemudian undang-undang yang prioritas itu hilang, tidak. Yang penting semuanya itu berjalan. Dan untuk melakukan satu review itu, umumnya itu pasalnya tidak banyak. Yang mendadak itu pasalnya tidak banyak. Jadi indikatornya dari banyaknya pasal yang akan di-review. Iya, kalau misalkan seperti P2MI itu kan dari nol. Iya, dari awal. Perkoperasian juga dari nol. Kita nggak mungkin bicara tahun 90. Belum ada digital segala macam. Iya, kan sekarang sudah update semua kan, sudah larinya AI apa segala macam kan. Nah, dengan perkembangan kejadian-kejadian yang ada, perkoperasian itu harus dimutakhirkan secara full. Maka timbulnya pasalnya tidak 1, 2. Kalau yang revisinya cepat itu rata-rata itu yang pasalnya hanya 5, 4, 3
Sebagian Gitu. tertentu aja. Iya, ya nggak mungkin kita, ya ada juga kita meaningful partisipasi publik, tetapi itu lebih konkretnya. Kita mengarah kepada konkret, bukan abstraksi. Jadi kalau ke publik itu kan sebenarnya kita abstraksi. Ya kan, contoh kayak P2MI, pekerja migran Indonesia. Kendala di Indonesia ini adalah pekerja migran di luar itu sangat banyak sekali. Tetapi kemudian 5 juta kurang lebih yang stateless di sana karena unprocedural berangkatnya. Gagal, Nah, bilang. ini kan kosong berarti hukumnya. Nah, bagaimana kita lagi menyusun ini? Maka saya memberikan gambaran bagaimana supaya yang di luar itu ilegal menjadi legal. Tentu bagaimana unprocedural menjadi prosedural. Dengan kata lain ya sama tadi pengampunan tadi kayak tax amnesty gitu. Setiap orang yang sudah melakukan datang di sana. Karena pekerja migran itu adalah pekerja di warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, mendapatkan penghasilan itu pekerja migran. Rumusannya seperti itu. Nah, sementara di sana problem-problem TPPO, problem-problem lainnya itu kecenderungannya lebih banyak karena mereka didasari oleh mereka berangkat dengan unprocedural. Tapi kan harus melibatkan bilateral, at least bilateral. Yes, itu dia, iya. Mesti, tetapi di sana manusianya banyak, Pak. 5 juta. Betul. Artinya pertanyaan tadi itu bukan masalah. Atau kendala-kendala sekecil apapun, sebesar apapun, harus kita lawan tentunya dengan membentuk muatan materi yang ada di undang-undang kita ini. Gitu loh. Jadi bagaimana yang 5 juta ini, yang unprocedural menjadi prosedural. Seperti itu. Mungkin saya ingin bertanya lagi Pak, terkait dengan keberadaan dari naskah akademik sebelum penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Kira-kira memang penyusunan naskah akademik itu sudah dalam tanda kutip melibatkan partisipasi publik atau belum, dan bagaimana implementasinya ketika naskah akademik itu dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan? Ya, itu pertama memang, jadi saya mau ulang lagi aja. Ya, sekarang ini untuk jantung daripada undang-undang itu adalah prosedural. Nah, proseduralnya termasuk di dalamnya adalah penyusunan akademik. Nah, penyusunan naskah akademik ini tidak boleh lepas daripada para praktisi, para akademisi, ya kan, sampai termasuk di dalamnya meaningful partisipasi publik. Jadi itulah yang menjadi dasar dan landasan naskah akademik tadi itu. Dan itulah yang menjadi patron, ya, tools-nya terhadap pembentukan muatan materi. Gitu, muatan materi daripada undang-undang tadi itu. Jadi intinya bahwa kelengkapan formil, asas formil tadi itu menjadi penting, maka itulah yang akan menjadikan satu perundang-undangan dengan muatan materinya yang memiliki compatible, yang betul-betul memiliki kapasitasnya itu sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Seperti itu. Ketika publik itu ingin mengakses naskah akademik, pada implementasi di lapangan justru terkesan dalam tanda kutip sulit untuk diakses. Kira-kira ada tanggapan terkait? Ya, kalau naskah akademik itu memang sejauh ini belum kita buka, tetapi posisinya dalam partisipasi publik, penyelenggaraan itu selalu menjadi dasar. Nah, jadi menjadi dasar dan kemudian itu untuk para anggota Balek itu diberikan gambar-gambarnya. Nah, nanti silakan nanti anggota Balek melakukan mempresentasikan kepada publik ya dengan caranya masing-masing, baik itu di dapilnya atau mungkin dengan koleganya dan sebagainya. Tapi sekali lagi bahwa naskah publik ini memang susunannya itu berdasarkan daripada yang tadi saya katakan bahwa akademisi, praktisi maupun juga meaningful partisipasi publik yang pada saat kita meaningful partisipasi publik kita tidak pernah melakukan satu persidangan tertutup. Jadi selalu terbuka dan dari situ publik pasti mengetahui hal itu. Kira-kira ada rentangnya nggak sih Pak, rentang waktu dalam hal partisipasi publik dalam menyusun naskah akademik atau mungkin public hearing dan lain sebagainya? Itu memang rentangnya itu sebelum kita melaksanakan RDP itu kita sudah harus persiapan pembentukan naskah akademik. Ya, contoh kayak P2 PPRT ya, pekerja rumah tangga. Ya. Dulu sudah ada pembentukan, ada naskah publik, naskah akademik. Dan sekarang kami meminta kepada tim ahli kita untuk menyusun naskah akademik yang baru. Iya, karena situasinya sudah berbeda gitu kan. Jadi, nah itulah dia, makanya
Ini antara bagaimana abstraksinya, muatan materi, bagaimana penyusunannya, ini tidak boleh lepas. Harus terikat menjadi satu ikatan, ya kan? Demi apa? Demi mencapai rasa keadilan tadi. Tetapi sekalipun rasa keadilan itu tidak bisa menjadi sebuah jaminan. Boleh jadi minggu depan, 2 bulan ke depan, tahun depan ada yang judicial review. Berubah lagi. Ya karena apa? Keadaan selalu berubah-ubah kan? Seperti itu. Di DPR itu pure. Itu adalah terkait dengan undang-undang. Ya, karena legislasi, ya kan? Gitu loh. Nah kalau pengawasan ya itu kemitraannya masing-masing komisi, pekerjaannya kurang bagus, kurang memperhatikan rakyat, pokoknya kita tuh rakyat, wakilnya rakyat untuk mengawasi pekerjaan daripada eksekutif atau pemerintah. Jadi orang yang sudah lari kepada MK itu adalah orang yang sadar hukum. Jadi bahwa politik sekalipun yang menjadi satu capaian bagi setiap kelompok maupun dari sudut pandang tertentu, mereka tetap akan nuansanya larinya ke hukum, yaitu di MK. Hukum atau politik?